Jadi setahu saya, sepengetahuan saya, itu bukan karakter Ruben. Di balik panasnya tudingan Sarwendah Tan terhadap Ruben Onsu yang diduga berselingkuh, kini mendapat klarifikasi mengejutkan dari Okan Cornelius, sang owner bisnis kasur. Pasalnya, Sarwendah sebelumnya mengungkap bahwa tudingan adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Ruben dipicu oleh adanya pembelian kasur baru oleh Ruben Onsu untuk seseorang. Okan Cornelius dalam live media sosial dengan Koko Hiro Cimot, sahabat Ruben pun membuat klarifikasi terkait kasur tersebut. Tak hanya itu, Okan Cornelius yang mengaku sebagai sahabat Ruben dan telah mengenal Ruben sejak lama. Seperti apa sosok Ruben di mata Okan Cornelius? Seperti apa pula klarifikasi dari Ruben Onsu atas berbagai tudingan miring yang dialamatkan kepada dirinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kian panasnya tudingan Sarwendah terhadap Ruben Onsu bahwa prahara rumah tangga mereka dulu terjadi lantaran Ruben Onsu diduga berselingkuh. Hal itu menurut pihak Sarwendah tercium ketika Ruben tiba-tiba membelikan kasur harga fantastis untuk seseorang yang diduga perempuan simpanan Ruben Onsu. Tudingan tersebut secara mengejutkan mendapat tanggapan dan klarifikasi dari sahabat Ruben yang juga pebisnis kasur sekaligus selebriti Okan Cornelius dengan brand yang saat itu dikirim ke Ruben Onsu. Terus waktu itu kan kasur itu kan Ruben endorse kan, akhirnya dikirim gitu kan Bang? Oh, betul. Jadi menurut Abang Okan itu isi perselingkuhan itu untuk Yukata itu nggak ada ya? Baru kita pikirin untuk ganti Yukati. Oh Yukati. Yukati atau Yukanto. Yukanto. Ah. Jadi tidak ada persepsi-persepsi wanita ya. Jadi takutnya waktu dikirim kasurnya itu Yukata, dipikir yang ngirim itu namanya Yukata. Wah, baru tahu loh ini. Iya, Iya, Yukata iya. gitu. Jadi takutnya yang dikira perempuan yang kirim Yukata gitu. Bener kok, kata Indonesia itu ada buktinya, nama kasurnya Yukata. Yukata Indonesia. Ya. Yuk nikah aja katanya. Boleh ganti nama, ganti nama. Yuk nikah aja. Itu doa supaya kamu sama Ruben bersama terus ya. Nah, dia bos. Jadi yang antar itu dia cuma terima callingan telepon. Jadi ini Ruben mau endorse antar ke situ. Itu aja dia bos. Dia nggak tahu. Yang nganter staff aku. Iya. Lebih lanjut, Okan Cornelius juga menyampaikan tanggapannya ketika ditanya mengenai isu yang beredar soal belakangan ini, yaitu tudingan Sarwendah bahwa Ruben Onsu diduga berselingkuh. Bang, abang kan udah kenal Bang Ruben udah lama ya kan? Abang percaya nggak kalau Bang Ruben itu semasa dia menikah, dia pernah selingkuh? Saya sih nggak pernah dengar karena kebetulan saya udah bangun kasur Yukata tuh udah 12 tahun ya, dan Ruben pun saya sudah kenal lama. Jadi setahu saya, sepengetahuan saya, itu bukan karakter Ruben. Iya, Yang gua tahu adalah Ruben itu adalah orang yang bertanggung jawab dengan keluarga. Kerja keras, itu yang gokil Ruben itu. Kerja keras. Seluruh bapak-bapak itu iri sama dia ya Nah Bang? itu ya, pekerja keras banget loh pokoknya. Nah kalau dibanding Ruben sama Bang Okan, siapa yang lebih kerja keras ini? Sama lah. Sama. Tapi banyak laki-laki ayah-ayah itu minder loh sama Ruben. Saya dengar-dengar. Iya, karena dia orangnya santai, tapi pekerja keras. Oh gitu. Loh. Ya, tapi orang nyantai, nggak sombong. Ke semua orang ngobrol, gitu loh. Di sisi lain, sebelumnya Ruben Onsu juga menanggapi soal Alot dan melebarnya prahara hak asuh anak dengan Sarwendah Tan. Ruben Onsu mengaku tak menyangka masalahnya akan menjadi sejauh ini. Saya hanya bilang di sini koridornya, saya mau ketemu anak, titik.
Udah itu aja. Saya nggak berpikir sampai sepanjang ini gitu. Jadi kalau ada yang bilang, ya lu makanya jangan perpanjang lagi, ya nggak bisa. Justru ini kenapa akhirnya jadi meradang karena kebanyakannya diam. Kan coba deh teman-teman perhatiin, dari zaman gue cerai ada nggak gue mau ketemu kalian? Karena itu aib, nggak baik itu. Jadi menurut gue ya ketika gue harus ketemu sama kalian ya gue tanya, ya lu tanya ya gue jawab gitu. Jadi gue mungkin salah satu orang yang kalau gue nggak ada apa-apa pasti gue mau diinterview, ya kan? Gue mau diinterview. Lu tanya ke Vincent aja ya. Nah, benar nggak? Gue kalau di hanya sedikit yang saya lakukan untuk bertemu dengan anak aja, gitu. Jadi kan, lu tinggal ketemu sama anak, lu tinggal ya lu ngomongnya gampang deh, gue capek ngulang-ngulangnya. Oh udah biasa. Gue mah jadi udah biasa kalau perlu orang yang masuk rumah sakit tuh satu rumah sakit gara-gara gue. Itu pasti gara-gara gue. Ada orang kecelakaan pasti gara-gara gue, itu mah udah biasa. Tapi orang lain ikut campur kok. Ya udah biasa. Ya, itu salah Tapi satunya. kecewa kan sih kok maksudnya keterlaluan ya. dituding bertubi-tubi kok kepada kau Ruben. Ya emang kita masih hidup. Kalau kita pelajari nih, ya kita mau bukan ceramah nih, maaf ya. Kalau ternyata yang membuat gue lebih tenang itu ketika gue mendengar jawaban adalah selama lu masih bernafas ya lu masih diuji. Akan ambil sikap kok. Akan ambil sikap. Kok sedih nggak? Selain itu, terkait klaim pihak Sarwenda bahwa Ruben rupanya mempunyai 3 nomor telepon selular dan bukan hanya 2 seperti yang diinfokan sebelumnya. Ruben Onsu pun mengklarifikasinya. Kalau ntar saya omong lagi panjang. Jadi ya udah, pokoknya lu atur deh. Gimana deh? Bolak-balik lu capek. Kayak netizen, wah gue bosan apalagi gue. Bosan banget jadinya. Iya buat saya udah terserah semuanya, yang penting saya sudah, kan setiap orang juga boleh menjawab ya. Jadi beliau juga boleh menjawab, saya juga sudah menjawab. Kok sabar banget sih kok. Oh iya pasti. Sabar banget kok. Apa? Sabar banget. Apa sih kok yang membuat Koko tuh sabar? Belum, saya masih belajar. Tapi kalau sekarang saya doanya bukan sabar. Saya doanya gara-gara saya doa sabar ntar makin dikasih lagi. Minta diluaskan sabarnya makin ada lagi. Saya lagi rubah polanya, saya minta diberikan kekuatan gitu. Ya, semoga ini bisa selesaikannya dengan baik gitu. Mau saya tetap dengan baik gitu. Sehingga ketika melunakkan hati, melembutkan hati nggak hanya dari sayanya aja, tapi harus dari sama-sama. Gue tidak pernah sengaja untuk menangis gitu, enggak. Untuk di sholat, enggak. Bercerita iya, pasti bercerita. Karena beliaulah yang yang tahu semuanya, ya Allah yang tahu, Allah yang kasih kita seperti sekarang ini kan. Jadi ya beliau juga yang akan menyelesaikan kan, Allah yang akan selesaikan semuanya. Jadi ketika Allah saya dikasih cobaan, ya saya serahkan lagi nih, gimana nih Allah ini jalannya, gimana ini ya Allah juga yang akan tutup rapat semua ceritanya, ya kan. Karena dalam hal ini yang saya inginkan adalah hal yang gampang banget, poinnya di situ. Tapi ini belum selesai, ini lagi, ini belum selesai, ini lagi. Ya itu, iya deh pokoknya. Tak hanya itu, Ruben Onsu juga mengklarifikasi terkait adanya dugaan penggiringan opini buruk dari netizen yang datang kepada dirinya dan anak-anak melalui media sosial. Mungkin pertanyaan itu kayaknya lebih ke pengacara ya Mas ya, karena kalau gue tanggepin dulu lagi nggak kelar-kelar ini semuanya. Dia bikin saya drop gitu, tapi saya maunya berjalan, mencoba untuk ya Allah yang kerjakan semuanya, ikuti prosesnya ya. Saya pun sampai sekarang ini berdoa juga tetap minta yang terbaik. Buat gue ya karena dia memberikan statement tentang saya kepada anak saya. Ya karena jejak digital ini bisa dia simpan, jadi saya harus menjelaskan ini perlawanan saya tentang postingan ini, gitu. Jadi itu cukup mewakili semuanya kan. Di sisi lain, Minola Sebayang kuasa hukum Ruben Onsu sebelumnya telah meluruskan regulasi lelang yang saat ini sedang ramai disinggung oleh pihak Sarwenda. Lantas, benarkah pihak Ruben menilai kubu Sarwenda salah persepsi dengan surat dari bank yang diterimanya sejak tahun lalu terkait rumah?
Ruben Onsu yang sebelumnya merasa terganggu dengan pernyataan pihak Sarwendah Tan terkait rumah mewah di Cilandak, Jakarta Selatan yang diklaimnya sudah mendapat kiriman surat pemberitahuan akan dilelang dari pihak bank. Maka pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang yang sebelumnya membantah klaim tersebut. Lalu kemarin menjelaskan mekanisme serta regulasi terkait pelelangan suatu objek jaminan sesuai ketentuan hukum yang berlaku saat ini. Yang pertama adalah bank itu akan mengajukan permohonan kepada KPKNL untuk dilakukan lelang atas satu objek jaminan. Yang kedua adalah KPKNL itu akan melakukan penelitian atas segala persyaratannya itu sesuai dengan aturan hukum dan jangka waktunya paling lama adalah 7 hari. Setelah itu kemudian KPKNL akan menetapkan tanggal lelang, kemudian memberikan surat pemberitahuan kepada pemilik jaminan selambat-lambatnya 5 hari sebelum hari lelang, kemudian mengumumkan kepada masyarakat terkait dengan akan diadakannya lelang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK 122 tahun 2023. Jadi ada surat lelang yang akan diberikan oleh KPKNL. Kalau ada masyarakat yang mengatakan bahwa surat peringatan itu adalah sama dengan surat lelang, itu adalah keliru. Jangan hanya karena di akhir surat peringatan itu selalu ditutup dengan kata-kata jika kewajiban tidak akan dilakukan sesuai dengan peringatan ini maka objek akan dilelang, diyakini itu sebagai surat lelang. Ya, sehingga akhirnya menyebarlah informasi sejak tahun 2025 bahwa objek akan dilelang, rumah akan dilelang tapi tidak dilelang juga hingga saat ini karena memang prosedurnya masih belum masuk prosedur lelang. Jadi semoga informasi ini bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan dan berguna bagi kita semuanya. Sebelumnya, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang menjawab pernyataan pihak Sarwendah Tan yang saat sidang mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan lalu juga mengklaim membawa bukti surat lelang dari bank untuk rumah mewah di Cilandak, Jakarta Selatan. Jadi gini ya, sebenarnya kan ini sudah kita jelaskan berulang-ulang ya. Pinjol sudah ada buktinya bahwa Ruben tidak pinjol. Lelang kita sudah buktikan isu lelang ini dari tahun lalu sampai hari ini belum ada apa-apa. Kalau pada akhirnya akan dilelang, ya iyalah. Kalau nggak ada pembayaran, pada akhirnya pasti akan dilelang. Tapi paling tidak kami mau sampaikan, isu lelang ini kan sudah ada dari tahun 2025, kemarin, hari ini, bahkan juga minggu depan masih ada isu lelang. Tapi yang pasti, seperti yang kami sampaikan, bank berkomunikasi dengan kami, dia menyatakan masih dalam prosedur penyelesaian. Kalau pada akhirnya dilelang, ya sudah pasti. Semua jaminan akan dilelang kalau memang tidak ada pembayaran. Ke siapa ditujukan? Bukan, suratnya ditujukan ke siapa. Itu kan juga penting. Makanya baca, apakah perihalnya lelang atau perihalnya pemberitahuan pembayaran kewajiban. Kalau di bawah-bawahnya, semua pasti akan ditutup dengan kata-kata apabila pembayaran ini tidak dilakukan, kewajiban tidak diselesaikan, maka akan dilelang. Itu standar. Ralat ya, mereka bilang calling 5. Sekarang peringatan ketiga, saya nggak usah mempersoalkan lagi kenapa mereka dapat, kita nggak dapat. Ya, terus kenapa sekarang peringatan ketiga, kemarin calling 5. Kenapa dibilang lelang, sementara perihalnya peringatan, janganlah seperti itu. Mari kita fokus kepada anak saja. Ya, kita sama-sama tahu apa kebenarannya, janganlah ada dusta di antara kita. Kita boleh ngomong apa saja, tapi saya yakin di pikiran dan di hati kita tahu mana yang benar. Di sisi lain, Giorgio Antonio ungkap bahwa dirinya akan selalu bersama-sama dengan Sarwendah dalam kondisi suka maupun duka. Lantas, seperti apa penegasan Gio terkait komitmennya dalam menjalin hubungan asmara dengan Sarwendah di tengah prahara sang kekasih dengan sang mantan? Mengejutkan pernyataan kekasih Sarwendah Tan, yaitu Giorgio Antonio.
Ia menegaskan bahwa dirinya akan tetap bersama Sarwendah, apapun masalah dan rintangan yang akan dihadapi. Aku udah bukan lihat aku, biarpun kita belum nikah ya. Aku sama kamu, aku bukan lihat aku sendiri, atau aku lihat kamu sendiri. Tapi aku sekarang kalau jalanin apa-apa, kita adalah kita, bukan aku atau bukan kamu, tapi itu kita. Untuk aku dan Mami untuk makin maju, makin solid, makin dekat, kita apapun rintangan hidup yang kita akan jalani di depan itu, mau itu pahit atau manis, kita akan menjalankannya sebagai partner, dan itu adalah kita sama-sama mau hidup pahit dan manis, kita harus lewatin itu bareng. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi. Kini menuju 4 juta subscriber.